Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1122 yang lalu, cerita dalam chapter 1123 dimulai dengan memperlihatkan bajak laut topi jerami dan bajak laut Giant Warrior yang semakin menjauh dari Pulau Egghead. Dalam perjalanan, mereka membicarakan soal Hoshoku Haki kuat yang tadi dikeluarkan oleh sang robot kuno. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang robot bisa menggunakan haki, dan terlebih lagi, haki itu sangat luar biasa. Mereka mempertanyakan hal itu karena tidak tahu kebenarannya bahwa Hoshoku Haki itu sebenarnya milik Joy Boy yang disegel di dalam tubuh robot kuno. Luffy pun berkata itu merupakan haki terkuat yang pernah dia rasakan. Si topi jerami itu ingin kekuatan haki miliknya suatu saat nanti bisa menjadi sekuat itu. Di sana mereka juga berbicara tentang kekuatan para Gorosei. Luffy bingung mengapa Saturn bisa selamat padahal telah dijatuhkan ke dalam laut. Dia pun mulai menduga bahwa kekuatan para Gorosei mungkin bukan berasal dari buah iblis. Selain itu, mereka juga heran dengan kemampuan regenerasi Gorosei yang seakan tanpa batas. Menurut Luffy, dia harus bisa mencari cara untuk mengalahkan kemampuan tersebut karena suatu saat nanti kemungkinan besar dia akan bertarung melawan Gorosei lagi. Luffy menyadari bahwa kekuatannya saat ini ternyata masih belum cukup untuk menang. Maka dari itu, Luffy bertekad untuk terus berkembang dan bertambah kuat lagi. Dia tahu bahwa mode Gear 5 masih menyimpan banyak potensi besar sehingga dia harus bisa mengeksplorasi lebih jauh potensi dari kemampuan tersebut untuk menciptakan teknik-teknik baru yang lebih kuat lagi. Selain Luffy, Zoro juga menyadari bahwa ternyata masih ada musuh-musuh kuat yang tidak dia ketahui sebelumnya, seperti Gorosei Juro yang sempat bentrok dengannya di Pulau Egghead. Sang pendekar pedang dalam bajak laut topi jerami itu paham bahwa dia harus menjadi lebih kuat lagi. Menurut Zoro, sebenarnya masih ada teknik-teknik yang pernah diajarkan oleh Mihawk, tapi belum pernah Zoro pakai dalam pertarungan. Sebab Zoro merasa dia belum mampu untuk menguasai teknik-teknik tingkat tinggi itu. Namun, berhubung sekarang Zoro telah berkembang dari segi fisik maupun haki, maka nanti dia akan mulai mencoba untuk menggunakan teknik-teknik tersebut. Luffy, Zoro, dan seluruh kru bajak laut topi jerami semuanya bertekad untuk bertambah kuat lagi. Mereka memang harus berkembang karena pertempuran-pertempuran pada masa depan nanti akan semakin berat. Beralih ke kapal Katarina, Devon, dan Van Augur, di sana Devon telah selesai berbicara dengan Kurohige melalui Denden Mushi. Dia pun masuk ke dalam ruangan bersama dengan Van Augur, dan mereka mulai membahas berbagai hal yang penting. Pertama, keduanya berbicara soal para saingan dari kalangan bajak laut dalam perang tahta untuk berebut One Piece. Saingan terkuat saat ini terdiri dari bajak laut Akagami, bajak laut topi jerami, dan organisasi Cross Guild. Menurut Van Augur, bajak laut Akagami adalah yang paling berbahaya. Shanks memiliki kekuatan yang sangat besar, begitu juga dengan para kru intinya. Van Augur pun tahu di antara mereka ada penembak jitu bernama Yasop yang mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Yasop akan menjadi calon lawan yang berat untuk Van Augur. Shanks dan kawan-kawan dikenal memiliki reputasi yang besar sebagai kelompok yang terlihat santai tapi bagaikan monster dalam pertempuran. Sedangkan untuk bajak laut topi jerami, mereka memang belum seberbahaya bajak laut Akagami. Namun, melihat perkembangan mereka akhir-akhir ini dengan jelas menandakan bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Mereka sangat potensial, sehingga bajak laut Kurohige harus mulai menaruh perhatian ekstra terhadap Luffy dan kawan-kawan. Untuk Cross Guild, Van Augur tidak tahu apakah bagi itu benar-benar kuat seperti rumor yang beredar atau tidak. Tapi yang jelas, statusnya sebagai mantan kru Roger yang kini menjadi Yonko memiliki pengaruh besar. Di sana ada pula Crocodile dan Mihawk yang jelas kehebatannya tak perlu diragukan lagi. Berhubung Cross Guild adalah kelompok baru, maka Van Augur tahu mereka akan terus berkembang. Devon yang mendengar itu pun berkata bahwa dia tidak peduli, mau itu Akagami, topi jerami, ataupun Cross Guild. Wanita berkekuatan Kyuubi no Kitsune itu yakin bahwa bajak laut Kurohige pasti akan mampu mengatasi mereka semua. Kemudian, dua komandan Titan tersebut berbicara tentang pemerintah dunia dan angkatan laut. Selain harus memperhatikan saingan dari kalangan bajak laut, pihak pemerintah dunia dan angkatan laut pun masalah serius bagi bajak laut Kurohige. Saat membicarakan itu, Devon tertawa karena sekarang dia bisa berubah wujud menjadi Gorosei Saturn, salah satu dari kepala pemerintah dunia. Di dalam ruangan kapal bajak laut Kurohige itu, Devon pun mencoba hal tersebut. Dengan teknik buah iblis Kyuubi no Kitsune yang dia miliki, dia berubah menjadi Gorosei Saturn. Dalam
Dalam perubahan itu, dia menjadi Saturn mode manusia dan terlihat memiliki fisik yang sama persis. Perubahan Devon memang hanya bisa untuk meniru wujud saja, bukan kekuatannya. Jadi, walau pada saat itu Devon menyentuh Saturn ketika Gorosei itu sedang dalam mode hybrid Oshi-Oni, tapi Devon tidak akan bisa meniru perubahan tersebut. Ini juga berlaku untuk siapa saja yang ingin Devon tiru, bahwa Devon hanya bisa meniru wujud manusianya saja. Devon yang bisa menjelma menjadi Saturn benar-benar memberi keuntungan yang sangat besar bagi bajak laut Kurohige, asalkan itu bisa dimanfaatkan dengan optimal. Dalam pembicaraan mereka, akan diketahui juga bahwa bajak laut Kurohige memiliki informan dari kalangan pemerintah dunia dan angkatan laut. Tak heran mereka bisa tahu informasi penting seperti Gorosei Saturn yang datang ke Pulau Egghead. Beralih ke markas organisasi Cross Guild, di sana seorang bawahan datang ke ruangan para petinggi. Dia melapor bahwa ada orang tidak terduga yang datang ke markas Cross Guild. Orang tak terduga ini mungkin adalah sosok kriminalis terkenal yang berniat bergabung ke dalam organisasi itu. Cross Guild memang akan terus berkembang dan mendapatkan anggota-anggota kuat yang baru. Untuk mampu bersaing dengan para Yonko lain seperti Kurohige yang memiliki 10 komandan Titan, Shanks yang memiliki sekitar 10 kru inti kuat, dan Luffy dengan 9 kru inti serta 7 kapten divisi, maka Cross Guild pun perlu menambah anggota-anggota kuat yang baru. Setelah itu, cerita akan berpindah ke New Marineford. Setelah siaran dari Vegapunk berakhir, para Vice Admiral yang menonton atau mendengar siaran itu pun membubarkan diri untuk kembali bekerja. Namun, sambil berjalan, mereka berbincang mengenai siaran tersebut. Berhubung masa depan dunia akan berada di tangan siapa yang menemukan One Piece, para Vice Admiral itu pun berkata bahwa Angkatan Laut wajib menemukan harta legendaris itu lebih dulu dibanding para bajak laut. Tak mungkin mereka membiarkan bajak laut yang mengatur dunia. Mereka juga bilang bahwa 3 admiral harus berada di garda terdepan Angkatan Laut dalam perang perebutan One Piece. Setelah itu, semua admiral akan disorot di tempat-tempat berbeda. Kizaru masih di kapal Angkatan Laut yang berada di Pulau Egghead dan sedang dalam persiapan untuk meninggalkan pulau tersebut. Fujitora sedang berlabuh di suatu pulau. Entah apakah dia di sana karena misi atau hanya sekedar singgah saja. Lalu ada Ryokugyu yang sedang berada di atas kapal. Di belakang kapal Ryokugyu terlihat ada beberapa kapal Angkatan Laut yang lain yang menandakan bahwa mereka sedang dalam misi penting. Kemudian Mary Joyce akan ditampilkan. Pelayan Im Sama datang ke ruangan otoritas dan mengatakan bahwa Im Sama memanggil para Gorosei. Wujud dari pelayan misterius itu pun akhirnya diperlihatkan. Dia adalah seorang wanita dengan rambut berwarna merah yang menandakan bahwa dia berasal dari keluarga Figarland. Sepertinya Figarland adalah keluarga Tenryubito yang paling berpengaruh di Mary Joyce, sebab Supreme Commander Kesatria Suci juga adalah Garling yang berasal dari keluarga itu. Sampai-sampai pelayan kepercayaan Im Sama pun wanita dari keluarga Figarland juga. Dalam saga terakhir ini, keluarga Figarland pasti akan semakin dieksplorasi dan kita akan mengetahui banyak hal tentang mereka. 4 Gorosei yang dipanggil pun menghadap Im Sama di tahta kosong. Im Sama menatap tajam ke arah mereka dan mengeluarkan aura yang mengerikan. Keempat Gorosei hanya bisa tertunduk dengan raut wajah yang takut. Mereka paham kegagalan dalam menghentikan siaran di Pulau Egghead memang sangat buruk. Kemudian Im Sama berkata, haki yang dia rasakan ketika Gorosei muncul kembali ke Mary Joyce adalah haki milik Joy Boy. Haki tersebut membangkitkan memori lama tentang pertempuran dalam abad kekosongan. Saat Im Sama mengatakan itu, muncul kilas balik yang menampilkan Joy Boy dan Im Sama sedang berhadapan. Walau mereka berdua sama-sama hanya muncul berupa siluet dalam kilas balik tersebut, tapi dari siluet itu terlihat bahwa Joy Boy sedang berada dalam mode nikah dan Im Sama memiliki semacam ekor iblis. Ekor iblis Im Sama ini sebenarnya sudah pernah diperlihatkan ketika Im Sama menyerang Sabo dalam chapter 1085. Pertarungan Im Sama melawan Joy Boy pada masa lalu pasti benar-benar luar biasa. Karena pada chapter lalu muncul sedikit kilas balik Joy Boy dan Hoshoku Haki dari Joy Boy pun diperlihatkan, maka tak butuh waktu lama bagi kita semua untuk melihat masa lalu Joy Boy secara lengkap. Masa lalu Joy Boy itu akan berkaitan juga dengan kisah kerajaan kuno di masa lalu, di mana itu adalah kerajaan terkuat, sampai-sampai dibutuhkan aliansi 20 kerajaan lain untuk mengalahkannya. Kebenaran soal kisah Joy Boy ini akan diungkap pada arc Elbaf, berhubung Elbaf juga merupakan negeri asal-muasal legenda Sun God Nika. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1123. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.